Kulota NIM 2012-2008. Nah, di video ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester tentang konsep dasar IPS. Nah, yang materi pertama tentang hakikat IPS. Hakikat IPS. Pengertian IPS. IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai kesepakatan komunitas akademik dan secara formal. Mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Nah, pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, IPS atau studi sosial, konsep-konsepnya merupakan konsep pilihan dari berbagai ilmu lalu dipadukan dan diolah secara didaktis, pedagogis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, 2 landasan pendidikan IPS. Nah, kita masuk di landasan. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu dan memiliki landasan dalam pengembangan. Landasan ini diharapkan akan memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan manfaat pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Menurut Supriya, landasan IPS sebagai pendidikan sebagai disiplin ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan ideologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan antropologis. Yang kelima, landasan kemanusiaan. Yang keenam, landasan politis. Yang ketujuh, landasan psikologis. Tujuan pembelajaran IPS bertujuan untuk membentuk siswa yang peka dan kritis serta memiliki keterampilan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Trianto yang menyatakan bahwa tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimbangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Nah, yang materi kedua yaitu struktur IPS. Nah, struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam pembelajaran IPS bukanlah sehati hal yang baru, namun dalam proses belajar mengajar seringkali penggunaan istilah ini kurang tepat, bahkan para peserta didik juga masih sering bingung apa yang dimaksud dengan fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nah, fakta seringkali diyakini oleh orang banyak sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Nah, di dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapa saja. Untuk mendefinisikan fakta tidaklah semudah yang sering diucapkan. Terdapat berbagai pendapat dan tafsiran tentang fakta. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.